pada hari ini siang menjelang sore hari, Ibu masih sempat-sempat untuk melangkahkan kaki di pertemuan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga di pertemuan ini Ibu bisa mendapatkan ilmu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang saya akan sampaikan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua kelompok karena alhamdulillah sampai dengan hari ini ketua kelompok menyediakan tempat untuk kita melaksanakan pertemuan kelompok. Ibu-ibu, kalau kemarin ibu-ibu telah mengenal dengan P2K2 atau EPS, hari ini Kementerian Sosial juga telah merilis buku tentang pencegahan dan penanganan stunting seperti yang telah kita ikuti di sesi-sesi yang kemarin. Jadi hari ini saya akan masih melanjutkan tentang penanganan stunting atau pencegahan stunting. Jadi ibu-ibu, hari ini kita masuk di modul 8 tentang mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Kita masuk di sesi 14 Ibu ya, karena kemarin kita masuk di sesi 13. Hari ini kita akan masuk di sesi 14, yaitu mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini, kita harus mengetahui kira-kira layanan yang ada di Desa Bunggalo untuk penanganan stunting itu apa-apa saja, Ibu ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu-ibu ya. Saya ingin menanyakan, sebelum saya masuk di materi, saya ingatkan kemarin di pertemuan sesi 13, kira-kira masih ada yang ingat apa tentang 13? Ada yang masih ingat? Ada. Ibu Elis? Apa Ibu Elis? Mengenal kemampuan diri sendiri dan keluarga. Oke, mengenal kemampuan diri sendiri dan keluarga. Oke, Ibu Yanti mungkin ada? Memanfaatkan potensi dan memetakan sumber daya lingkungan di sekitar kita. Oke, saya berikan aplaus kepada Ibu Pak. Jadi kemarin itu tentang sesi 13. Hari ini kita masuk di sesi 14 Ibu ya, yaitu mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Kira-kira untuk di kelompok ini, khusus kelompok ini, kira-kira ada anak yang kena stunting tidak? Ada Pak. Ada? Ya. Ibu siapa? Oyan Sapari. Ibu Oyan Sapari. Oke, anaknya namanya siapa Bu? Mansur. Berhitu. Berhitu. Ya. Oke. Saya mau tanya dulu sama Ibu Oyan, khusus Ibu Oyan, kira-kira kalau Ibu Oyan ke anak-anak kena stunting, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ibu Oyan? Saya membawa anak saya ke posyandu. Posyandu. Oke, tepuk tangan dulu Ibu Oyan. Oke. Yang lain ada bisa Membawa tambahkan? anak ke puskesmas. Oke, ke puskesmas. Ada lagi? DP anak juga pernah ikut pos gizi Pak. Pos gizi. Ya. Oke, iya Ibu Oyan aja. Jadi Ibu Oyan itu salah satu benar apa yang Ibu sampaikan. Membawa anak ke posyandu, ke pos gizi, atau ke puskesmas. Oke, setelah itu kira-kira untuk masyarakat itu sendiri, kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk penanganan stunting? Kita Ibu bisa Yanti? menghubungi layanan di desa seperti bidan desa, Bidan kadar desa, posyandu, kadar posyandu. dan puskesmas. Oke, kita orang mau bikin tepuk tangan mantul. Bisa tepuk tangan mantul? Saya kasih contoh dulu ya. Tepuk tangan mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Oke, Bapak. Di samping kita membawa anak ke posyandu, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengoptimalkan tentang bansos. Kan tiap bulan Ibu jaga dapat sembako, program sembako atau di situ kira-kira Ibu jaga dapat apa?
telur, terus ada sayur, ada buah, ada ikan. Oke. Jadi ibu-ibu itu salah satu pencegahan stunting ibu-ibu. Cara pencegahan stunting dengan ibu mengoptimalkan tentang dana bansos ibu-ibu. Nah, selain itu, yang kedua ibu-ibu bisa melakukan dengan cara stimulasi. Kedua, stimulasi itu dilakukan dari umur 0 sampai dengan 6 tahun. Ibu, karena 1000 hari pertama itu otak itu sudah dirancang, tinggal ibu merancang dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membentuk neuron pada otak sehingga bisa meningkatkan kecerdasan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu saya harapkan lebih aktif lagi, bukan cuma di ibu-ibu tapi di bapak-bapak juga. Bilang patipai tua, kalau saya suruh kamari bukan cuma ibu yang berstimulasi tapi juga di pai tua juga suruh berstimulasi anak seperti apa yang telah kita belajarkan yang kemarin. Terus yang ketiga, keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di desa. Yang layanan di desa itu macam ibu pada bilang, yang pertama posyandu atau arus bilo atau ada bidan desa. Oke ibu-ibu, ini pada pertemuan kemarin, ini adalah tugas dari kelompok 3. Saya mau ibu-ibu perhatikan, kira-kira kalau kita melihat peta sumber daya lingkungan yang ada di desa Bunggalo, kira-kira layanan apa saja yang kita bisa hubungi untuk pelayanan stunting. Kalau melihat di peta ini, ada yang bisa bantu jawab saya? Posyandu, oke. Bidan desa, oke. Puskesmas, oke. Kira-kira selain yang ada di sini, kira-kira masih ada? Masih ada, Pak. Oke, apa Ibu Ama? Di situ belum ada dinas sosial dengan rumah sakit umum, Pak. Oke, ucapkan banyak terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, Ibu ya. Jadi sangat benar apa yang disampaikan oleh Ibu Ahmad tadi. Jika ada anak stunting, ibu-ibu dapat mendatangi yang pertama puskesmas, baru yang kedua posyandu, baru yang ketiga ada pusat kesejahteraan sosial atau SLRT, dinas sosial, warung, kontak telepon pelayanan sosial di nomor telepon 1571. Jadi ibu-ibu juga bisa mau hubungi langsung orang di pusat. Ibu, di nomor telepon ingat ibu 1571. Ibu, Balai Kota Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Ibu, baru ibu-ibu juga bisa menghubungi petugas sosial. Kalau petugas sosial itu macam saya pendamping PKH, baru ada juga pendamping BPNT, ada pendamping KUBE, ada juga Sakti Teksos. Yang kedua ada pekerja sosial, ada penyuluh sosial, dan yang terakhir relawan sosial. Ibu-ibu, petugas-petugas ini akan membantu ibu-ibu untuk menghubungkan dengan layanan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu agar stunting dapat ditangani. Jadi ketika ada ibu-ibu macam ibu Oyan kan, ada anak stunting, selain ibu sendiri yang bisa bawa ke puskes, ibu juga bisa menghubungi macam saya pendamping, macam ada juga penyuluh sosial, ada pekerja sosial, ada juga relawan sosial. Atau ibu Oyan juga bisa mau telepon di 1571 ibu Oyan ya. Oke. Jadi ibu-ibu, kan ibu sudah tahu kan kira-kira layanan apa yang ibu bisa hubungi. Saya mohon ibu, ini informasi ini bukan cuma sama ibu-ibu, tapi sampaikan di tetangga-tetangga. Karena ada beberapa juga, jangan sampai ada juga anak stunting tapi tidak masuk di program PKH. Jadi ibu bisa sampaikan, bilang sama orang bahwa orang so ikut pertemuan, pendamping ada bilang kamari, kalau ada anak stunting, bisa selain bisa menghubungi di puskesmas atau posyandu, bisa juga menghubungi pas saya. Ibu selaku pendamping sosial. Oke ibu-ibu.
Ibu-ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelum saya menutup pertemuan hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, walaupun anak terkena stunting di usia di atas dari 2 tahun atau sampai 6 tahun, keluarga tetap dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi anak serta memberikan stimulasi mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi ibu, biasanya di desa Bungkalo itu, bukan desa Bungkalo tapi biasanya di semua desa, kalau DP anak sudah 2 tahun sampai 6 tahun, ibu sudah tidak perhatikan DP asupan gizi. Ibu, jadi saya meminta tolong bahwa untuk pencegahan stunting itu bisa dari umur 2 tahun, bukan cuman umur nanti 0 sampai 6 bulan atau 6 sampai 12 bulan, 12 bulan, tapi bisa juga dari umur 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Ibu, bisa garis besar bahwa bisa penanganan stunting itu dari umur 2 sampai 6 tahun. Paling tidak yang ibu dapat di dana bantuan sosial berupa beras, kasih makan juga pak anak-anak ibu. Jika anak terkena stunting, yang kedua, jika anak terkena stunting, orang tua tidak perlu membawa ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Jadi ibu-ibu, dengan adanya bansos ini, ibu-ibu tidak perlu membawa di puskes, bisa juga tidak membawa di puskes. Cuma dengan cara pemenuhan gizi di rumah atau ada ibu-ibu ada di kebun ada pepaya, ibu kasih makan pada dia DP gizi, tidak perlu lagi mau pergi di puskes. Ibu-ibu, jadi ada cara-cara sederhana yang ibu makanan bergizi, betul ibu yang. Jadi tidak perlu lagi mau pergi di puskes. Kalau ada telur, ada ini, paling tidak DP gizi terpenuhi, insya Allah anak ini mau keluar dari stunting. Ibu-ibu. Oke. Yang ketiga, orang tua atau masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi XDM Kesos. Jadi ibu-ibu, tadi banyak yang coba bilang, kalau lembaga layanan yang ada di desa itu ada posyandu, ada posdindo, ada posgizi. Jadi saya mau lebih jelas ibu, kalau di desa itu ibu-ibu bisa ke ketua RT atau kepala dusun, baru kantor desa, posyandu, puskesos desa, Karang Taruna, pendamping sosial, penyuluh sosial, sekretariat PKH, pekerja sosial dan relawan. Ibu, itu yang ada di desa, dari kepala dusun sampai di relawan. Di situ ada kepala dusun, ada yang dari desa, ada dari posyandu, Karang Taruna juga bisa. Ibu, Karang Taruna, pendamping sosial. Terus kalau ibu mau ke kecamatan, itu yang pertama di kantor camat, baru puskesmas. Karena puskesmas itu milik kecamatan, baru tenaga kesejahteraan sosial atau TKSK, baru koordinator itu ada di kantor saya, Pak Porkap. Ibu juga bisa langsung atau sekretariat PK kecamatan. Ibu, kalau ibu mau ke kabupaten atau kota, yang pertama itu sudah dinas sosial, baru puskesmas kabupaten, rumah sakit umum. Tadi ada ibu bilang bahwa yang tidak ada di desa itu rumah sakit. Karena kenapa? Karena itu adanya di kota dengan kabupaten. Jadi ibu bisa datang langsung di rumah sakit umum atau sekretariat PKH kabupaten atau pekerja sosial. Jadi ibu, itu tadi penjelasan tentang sesi 14 ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ibu terima sehingga bisa mendapatkan sedikitnya ilmu bahwa di desa itu ada layanan tentang stunting. Layanan lembaga-lembaga ini bisa ibu hubungi jika ibu bukan cuma ibu tapi ibu ke teman-teman juga yang kena stunting. Ibu, bisa dipahami ibu? Oke. Terakhir kita orang mau tepuk tangan mantul lah. Tepuk tangan mantul. Mantul. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih ibu. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kelompok. Semoga pertemuan hari ini
paling tidak bisa menginspirasi ibu-ibu, bisa menambah pengetahuan ibu-ibu tentang cara penanganan dan pencegahan stunting. Satu yang banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.